Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jangan bingung kenapa saya selamat pagi karena ini baru mulai direkam. Kita sudah 5 minggu lebih belajar tentang listrik, mulai dari elektrostatik, terus kemudian tentang bagaimana listrik itu membuat muatan itu bergerak, lalu gerak listrik kita definisikan sebagai arus, lalu bagaimana arus berperilaku dalam rangkaian juga kita sudah pelajari secara sesaat. Sebenarnya kalau dibilang sesaat ya karena satu atau dua pertemuan saja. Kita akan banyak bahas nanti atau Anda akan dapat banyak pembahasan ketika nanti kita membahas di modul 3. Karena yang kita lihat pada rangkaian arus kemarin juga kita perkenalkan dua device khusus yang berkaitan dengan arus listrik. Yang pertama adalah kapasitor, yaitu adalah device yang dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Lalu kita belajar kemarin tentang resistor juga. Dimana resistor adalah device yang dapat menarik arus karena ada perbedaan tegangan di antara ujung dari resistor tersebut. Lalu kemarin sempat juga kita bahas secara eh, analitik bagaimana bila resistor berada pada satu rangkaian dengan kapasitor. Nah, jadi Anda bisa lihat ya, saya pernah bilang ketika kita bahas kuis terakhir terkait kuis yang rangkaian kapasitor tersebut, bahwa kapasitor itu nggak narik arus. Ya, kapasitor itu hanya ambil tegangan ketika dia dihubungkan oleh baterai. Dan tegangan tersebut dikonversi menjadi muatan pada plat kapasitor tersebut, sehingga muatannya menyimpan energi dalam bentuk medan listrik di antara dua plat dari kapasitor. Begitu ya. Tapi ketika dihubungkan dengan resistor, ada arus yang mengalir pada rangkaian. Ya, arus yang mengalir pada rangkaian tersebut bukan datang dari kapasitor, tapi datang dari resistornya. Makanya kalau Anda masih ingat persamaannya, ya, arus mula-mula muncul, tapi lama-kelamaan hilang seiring dengan penuhnya kapasitor oleh muatan. Dan kemarin ada kapan penuhnya itu ditentukan oleh yang namanya koefisien waktu tau ya, seper RC kalau Anda masih ingat. Di mana seper RC itu bisa jadi waktu yang sangat sempit. Jadi kalau kita lihat di kehidupan nyata, kita nggak pernah tahu, nggak pernah merasakan ada di daerah antara kapasitor itu belum penuh. Jadi ketika dihubungkan langsung penuh. Makanya kenapa kadang baterai itu bisa digunakan lebih lama dibanding seharusnya atau baterai itu bisa awet? Ya karena kalau biasanya penggunaan alat apa unit elektron itu ada kapasitornya juga. Jadi tidak energinya tidak langsung dari baterai. Ya, jadi suatu ketika dia putus dihubungkannya dengan kapasitor, dia tetap ada energinya, tetap ada arus. Setelah kapasitor kosong dihubungkan lagi dan seterusnya, sehingga baterai itu tidak cepat soak. Karena kalau dia dihubungkan terus-menerus, artinya GGL-nya dari baterai kan digunakan terus-menerus kan. Kalau Anda masih ingat GGL baterai itu ya, dia mendorong muatan untuk pindah dari potensial rendah ke potensial tinggi ya. Anda masih ingat? Jadi kalau itu digunakan terus-menerus lama-kelamaan rusak ya. Tapi kalau dia dihubungkan dengan kapasitor duluan, ya. Jadi kapasitor itu penuh, masuk aja. Ya, penuh, dia memberikan arus juga kepada resistor, kosong, dihubungkan lagi dengan baterai, dan seterusnya. Jadi akan ada relay di situ. Saya nggak tahu ya RBL untuk tahun ini atau apa. Jadi kita pernah ada RBL itu bikin kapasitor. Sudah ya Allah dulu. Ya. Ini baru ketahuan ya bahwa Anda itu stay ya. Ya kalau stay air bukan, saya kalau stay air kan bidangnya itu kan. Anda kan komputasi memang sekarang sudah dipisahkan. Jadi Anda nggak dapat par ya. Kalau dulu mau ambil IF atau elektro atau power atau apapun karena stay cuma satu ya semua dapat par ya. Karena dulu namanya DRE bukan par. Jadi zaman dulu nama kuliahnya itu DRE. Tahu kenapa namanya DRE? Karena nilainya DOR DOE. Katanya ya pas zaman saya kuliah, nggak tahu di berubahnya kapan, pas zaman saya kuliah, teman saya yang stay itu dapatnya pas TPP itu DRE, dasar-dasar rangkaian elektronik. Kalau PAR kan sekarang pengantar analisis rangkaian ya, kalau nggak salah. Dulu tuh DRE.
Terus katanya setelah mereka masuk elektro, ada mata kuliah lain namanya RE, real E. Tapi sekarang diganti par, mungkin dosen-dosennya nggak nggak bisa ngejokes ya. Teori itu kan jokes saja kan, ya kan? Walaupun kenyataannya itu. Fisika dasar harusnya juga teori. Enggak lah. Stay. Nah. Gestur ini kayaknya udah enak banget ya. Udah langsung tahu ya. Itu saya mau apresiasi yang bikin meme itu lah. Ya walaupun setelah apa pada saat kalian ini stay-nya kan jadi satu timnas ya. Nggak ada stay KSR ya. Iya, jadi nggak valid lagi kan sebenarnya dikotomi stay KSR ketika sudah di lapangan ya kan. Iya. Di meme di internet kita bertikai, tapi di lapangan kita bersatu. Wah. Tepuk tangan dong buat saya dong. Lawannya apa? Semalam lawannya apa? Semalam lawannya apa? Apa? Oh iya, oke, nggak apa-apa. Berarti kita dukung menang. Kalau lawannya FMIPA nggak jadi. Ya sebagai FMIPA dan drive-nya dikit dong, mahasiswa saya tuh. Tapi kalau FMIPA mah nggak pernah, ya pasti langsung kalah ya kan. Direkam lagi. Saya menghilangin. Yang mahasiswa FMIPA suka begitu emang. Alim-alim, santai-santai gitu. Nggak ambis gitu kan. Ya, kita akan, nah, karena setelah 5 minggu sebenarnya ya jadwalnya kita belajar listrik, kita akan masuk ke pembahasan yang berbeda lagi, yaitu tentang magnetostatik atau magnet. Aduh, ini direkam loh. Tuh. Hati-hati ya, hati-hati loh. Soalnya, soalnya waktu itu pernah juga nih, saya pause dulu ya, saya cerita dulu dikit. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita bicara soal magnetostatik atau medan magnet, kita bersentuhan dengan magnet itu juga hampir di setiap bagian dari hidup kita. Speaker, speaker itu pasti ada magnetnya. Karena dia kalau kita bicara soal ampli, memperbesar arus listrik, ya magnet itu bisa diperlukan oleh itu. Kan hampir ya, speaker itu hampir semua ada magnetnya, besar magnetnya. Lalu zaman dulu, atau mungkin sekarang juga masih sering, mungkin ada yang masih suka, itu tape recorder, itu pakai pita magnetik. Ya, jadi istilahnya disentuh apa datanya itu disimpan dalam bentuk pita magnetik yang bisa dibaca oleh pita magnetik. Bahkan sampai sekarang kita masih pakai ya kartu ATM atau kartu apapun yang digesek itu lo ada lihat ada garis hitam-hitam yang ada di ininya itu tuh pita magnetik. Jadi kalau digesek pita magnetik itu terbaca oleh si receivernya, sensornya, dan lalu kemudian receivernya itu bisa membaca si data-data yang disimpan di sana. Dan ya tentu saja magnet yang istilahnya apa namanya kita tahu dia tuh menarik logam dan segala macam eh, kita kenal lah istilahnya kalau kita bicara soal magnet. Nah, medan magnetik kita kalau waktu bicara soal gaya listrik kita bicara soal gaya listriknya dulu. Tapi untuk ini kita bicara soal medan magnetiknya dulu. Sederhananya pertanyaannya kita berangkat dari medan listrik dulu. Kalau dulu kita mulai dengan konsep muatan. Ada muatan, muatannya memberikan potensial, potensialnya itu menghasilkan medan listrik. Ya, pertanyaannya, sekarang kalau medan magnetik dihasilkan oleh apa? Apakah ada yang namanya muatan magnetik? Nah, ternyata enggak juga. Ya, kalau kita bicara soal medan listrik, kita bicara soal dia ada karena ada muatan. Muatan yang menghasilkan influence ke sekelilingnya. Pertanyaan selanjutnya sama kan? Ada kalau kita bicara soal medan magnetik terbentuk dari apa? Karena yang didapatkan oleh orang itu kalau saya boleh cerita begini. Kalau medan listrik dulu kan ada dua, kalau cerita-cerita awalnya ya tentang muatan, ada gelas digosok dengan kain wol, lalu kemudian gelas sama gelas tolak menolak, gelas dengan plastik dia tarik menarik. Ada fenomena elektrostatik yang dilihat oleh manusia pertama kali. Sedangkan kalau magnetik, pertama kali magnetik itu diamati adalah menemukan sebuah batu atau istilahnya sesuatu yang dia tuh bisa menarik logam. Jadi ada sesuatu yang menghasilkan sesuatu sehingga sesuatu tersebut membuat logam itu tertarik atau nempel. Jadi artinya oh ada mungkin konsepnya sama sesuatu ini sama seperti muatan. Bisa kebayang nggak maksudnya? Oh ini bukan listrik sih, bukan listrik.
Karena kan tidak ada tarik-menarik, tidak ada tolak-menolak. Langsung dia nempel semua, logam tuh nempel. Nah, makanya, kalau medan listrik itu munculnya dari kuasa muatan. Apakah medan magnetik ini juga sama? Nah, teorinya itu ada dua. Yang pertama adalah medan magnet intrinsik. Artinya apa? Ada yang namanya sifat kemagnetisasi, sifat kemagnetisan atau magnetism. Jadi yang namanya benda, setiap benda itu memiliki sifat kemagnetisasi, sifat kemagnetisan. Susah banget bahasa Indonesia magnetism. Ya, sifat magnet dari suatu magnet, sifat magnet dari suatu partikel itu seperti massa atau muatan. Ya, jadi punya, setiap benda itu punya. Nah, sifatnya bagaimana? Berarti kita harus bongkar sampai ke dalam, sampai ke bagian elementer atau terkecil di dalam. Nah, makanya untuk sekarang kita mungkin nggak pelajari sampai ke magnet yang intrinsik ini. Jadi ibarat kata sama seperti kalau kita bicara soal medan listrik ketemu dengan muatan. Kita pelajari muatannya. Nah, medan magnetik juga ada muatan magnetik. Atau kita sebut sifat magnet dari suatu bahan atau magnetisme. Tapi untuk fisika dasar, kita nggak akan pelajari di sisi ini ya. Jadi ini saya coret juga. Yang kita akan pelajari itu adalah medan magnet yang berasal dari partikel bermuatan listrik. Jadi ternyata ada hubungannya. Kemudian setelah dipelajari orang, sifat magnet ini itu juga muncul dari adanya muatan listrik suatu partikel yang bergerak. Oke, kunci utamanya adalah bergerak. Jadi gerak dari partikel muatan listrik. Ya. Kalau punya muatan listrik saja, dia menghasilkan medan kan? Mau bergerak atau tidak, dia menghasilkan medan listrik. Betul? Ada muatan, dia menghasilkan medan listrik. Tapi kalau medan muatan listriknya itu bergerak, maka dia bisa menghasilkan medan magnetik. Itu yang akan kita pelajari di fisika dasar. Saya nggak tahu ketika Anda masuk IF, Anda akan dapat medan atau tidak. Kayaknya enggak ya. Kayaknya nggak akan ada medan lagi. Nah, nanti ketika, sebenarnya kalau Anda masuk ke elektro atau mana, Anda akan belajar tentang medan. Anda akan lebih belajar tentang sisi mikroskopis dari medannya, sehingga akan masuk ke bagaimana sifat magnet pada bahan itu menyebabkan medan magnetik. Ya, jadi kenapa kalau Anda beli magnet itu kan sebenarnya beli batu aja ya. Batu somehow dia punya sifat magnet. Ya, seperti yang dibilang sama Bapak itu ya. Saya pernah lihat sebuah tweet, sebuah cuplikan seminar gitu. Ada bapak-bapak pamer soal eh, magnet yang bisa dibikin jadi sumber energi gitu. Karena dia bisa muter terus atau apa gitu. Saya mikir, wah sudah siap untuk RBL nih Bapak. Ya. Oke, jadi sekali lagi ya, limitasi kita untuk belajar medan magnetik sekarang itu adalah di bagian elektromagnetik, yaitu medan magnet yang terbentuk karena adanya partikel bermuatan listrik yang bergerak. Oleh karena itu, kita mulai dari gaya magnetik. Ya, kita abaikan bagaimana medan magnetik itu terbentuk dulu. Tapi yang bisa kita lihat dulu, yang kita pelajari, yaitu kalau di sebuah daerah ada medan magnetik, ya bayangkan kita mulai dulu dengan apa yang bisa dilihat, ya karena medan itu kan nggak bisa dilihat secara nyata ya. Nah, kalau kita bicara soal gaya magnetik, jika di sebuah daerah ada medan magnetik, ya entah dari mana asalnya, jika ada muatan yang masuk ke dalam daerah tersebut, maka muatan tersebut akan mengalami gaya magnetik. Kenapa bisa mengalami gaya magnetik? Karena muatan tersebut berinteraksi dengan medan magnetik yang ada pada daerah tersebut, dan interaksi tersebut menghasilkan gaya. Bisa kebayang nggak? Kita belum belajar dari mana medannya ya, tapi bayangkan kalau di sini ada medan listrik, ada partikel bermuatan listrik berjalan masuk ke dalam daerah tersebut, maka partikel tersebut akan berinteraksi dengan medan magnetnya dan mengalami gaya magnetik. Anda pasti sudah kenal gaya magnetik ini apa? Jadi kalau
kita bicara soal gaya magnetik, kita mulai bicara tentang garis-garis gaya magnetik, garis-garis medan magnetik. Duh, kok ini dulu ya, sebentar. Oke, memang ini dulu kayaknya. Nggak apa. Oke, jadi kita pelajari dulu soal itu ya, gaya magnetik dulu. Nah, sekarang kalau kita bicara soal medan magnetik, kita bicara soal garis-garis medan magnet seperti biasa. Nah, yang ditemukan bedanya medan magnetik dengan medan listrik adalah medan magnetik itu hanya muncul di dunia dalam bentuk dipol. Ya, saya kalau bicara dipol, Anda paham ya? Kalau dipol itu kan ada dua muatan dengan besar muatannya sama, tapi jenisnya berbeda. Oke? Nah, tapi untuk muatan listrik, kita punya muatan positif sendirian, kita punya muatan negatif sendirian. Kalau dia dari dipol, itu ketika didekatkan saja dengan sistem tertentu. Tapi untuk medan magnetik, ternyata kita ya dan ilmuwan fisika di dunia ini masih belum bisa menemukan yang namanya muatan magnetik monopol. Artinya satu kutub. Kita kalau muatan listrik kan kita punya muatan positif saja. Ada kan ya? Ada juga muatan negatif saja. Dan mereka berdua bisa ditemukan secara terpisah. Sedangkan untuk magnetik kita nggak bisa temukan muatan magnetik yang positif saja, tidak bisa menemukan muatan magnetik yang negatif saja. Dia akan selalu dalam keadaan berpasangan. Nah, kita namakannya bisa utara dengan selatan ya, N sama S. Ya, ya biasanya kan kalau di kartun-kartun itu kan ada ya, yang N ke atas segala macam. N dengan S itu sebenarnya refernya pasti dengan kutubnya bumi, medan magnetik bumi, tapi pada dasarnya N dengan S itu cuma penamaan saja. Ya, penamaan bagi kutub yang positif dengan kutub yang negatif biar tidak berbeda dengan biar cukup berbeda dengan yang medan listrik. Nah, medan magnetik itu muncul dalam dipol saja. Karena dalam dipol, maka medan magnetik itu pasti bentuknya adalah loop. Yaitu loop dari yang masuk menuju kutub yang negatif atau kutub yang X ini dan keluar menuju dari kutub yang positif. Jadi selalu bentuknya dipol. Jadi dia muter gini. Ya. Jadi nggak pernah kita menemui satu muatan magnetik yang cuma keluar doang. Lalu ketemu satu muatan magnetik yang masuk doang. Itu nggak pernah. Ya. Muatan magnetik itu pasti selalu berasal dari satu yang namanya dipol. Terus Pak, kalau ini saya potong gimana Pak? Kalau saya potong, ya, harusnya nggak gini. Ya udah. Kalau dipotong, maka potongan yang di atas akan jadi dua bagian juga. Bagian atas dari potongannya adalah N, bagian bawahnya juga S. Jadi artinya dia akan tetap berwujud dipol. Ya, jadi bukan karena ini satu batang ada N dan S terus saya potong jadi atas N, bawah S, enggak ya. Jadi kalau misalnya dia dipotong, ya misalnya seperti ini. N ini S, kita potong misalnya, terus jadi dua. Yang jadi dua kecil gini, maka ya ini akan terbagi dua. Ini N juga, ini S juga. Ya, jadi akan jadi dipol terus. Dipol terus. Ya. Nah, kalau ditanya, Pak, kenapa kok masih ada? Ya karena memang masih belum bisa ditemukan. Kayak namanya dipol, magnetik itu munculnya pasti dalam keadaan dipol. Artinya selalu berpasangan. Artinya loopnya itu akan selalu, medan magnetik itu dalam bentuk loop pasti. Nggak pernah kita bicara medan listrik yang hanya keluar atau hanya masuk saja. Nah, arah medan magnet itu kita tentukan akan selalu berbentuk loop yang keluar dari kutub N masuk ke kutub S. Lalu kalau kita gambar garis-garis medan magnetiknya semakin rapat maka semakin besar ya. Dan kutub itulah karena satu keluar satu masuk ya. Makanya kalau kita bicara soal dua magnetik ya, kalau N ketemu dengan S akan tarik menarik karena yang satu keluar yang satu masuk. Sedangkan kalau sama dia akan tolak menolak. Makanya kalau Anda bermain magnet kan pasti yang ada yang bukan tolak menolak tapi dia nggak mau nempel, dia nggak, dia melawan. Ya sering kan kalian permainannya gitu kan, ditekan aja, ya nggak? Pernah seru kan ya beli magnet dua terus kayak yang nempel tuh sesatunya terus Anda balik terus Anda tekan tuh. Ya nggak? Ada perasa penolakan yang Anda rindukan.
Ya nggak sih? Kalau main magnet kan serunya ketika Anda ngerasa bahwa dia tolak menolak tapi Anda tahan aja kan? Ya enggak? Memang. Padahal kalau Anda ditolak sendiri sakit ya. Coba kalau magnet di sini kan pasti ih, kita kan udah menolak. Nggak terlalu lucu sebenarnya. Terima kasih. Anda sedang capek aja di semua ditawain ya. Apalagi udah menang kan. Jadi ya udahlah, kasih aja kebahagiaan. Ya, silakan. Oh enggak, Anda lihat gambarnya gini. Yang atas itu kan panah ya, panah merah. Jadi kalau dia panah yang satu keluar, yang ini masuk, maka dia panah merah totalnya masuk ke tarik menarik. Dia mendorong. Tapi kalau dia masuk, kan dia keluar. Kalau untuk N itu kan medan magnetnya keluar. Untuk N medan keluar, sama-sama keluar, ini tertarik. Sama-sama menolak, sama-sama mendorong. Jadi kalau N ketemu N, itu kan dia mendorong keluar terus. Yang medan magnetnya keluar. Sedangkan N juga keluar. Jadi saling-saling mendorong kan jadi ganda. Ini gambarnya bukan panah. Boleh. Oh, bagian dari loop. Maksudnya loop itu gini kan, kalau dia di dalam ya S menunjuknya kan, tapi S menunjuknya nanti dia akan terus pergi dia muter juga. Ya, cuma kalau tengah kan kita kalau di tengah ya muter dia sebenarnya. Cuma dia mungkin muternya di tangga. Dia muter juga sebenarnya, tapi di tangga. Karena kaki ini mau nggak mau nanti dia akan berujung ke bawah juga. Nah, tapi ya karena dia di tengah lurus, jadi sebenarnya motor tapi di tangga. Tapi pada dasarnya dia bentuknya loop ya. Setiap medan magnetik yang masuk, yang keluar dari N, itu akan masuk kembali ke kutub S nantinya. Gitu. Makanya kalau dia di depan ya, kita bisa bilang ya saat itu dia lurus, tapi mungkin dia mutar di tempat yang tahingga. Ya, tapi kan karena cuma satu, jadi mungkin di tahingga juga nggak kerasa medan magnetiknya. Nah begitu. Jadi medannya loop dan segala macam. Lalu kita masuk ke gaya magnetik. Ya, tadi ini tentang bagaimana medan magnetik itu tergambar, ya garis-garis gayanya, bentuknya selalu loop. Nah, sekarang kita kembali ke gaya magnetik. Kalau kita bicara soal gaya listrik, saya ngingetin sistemnya seperti ini ya. Ada medan. Kalau ada medan listrik di situ, ada muatan masuk, maka muatannya akan mengalami gaya sebanding dengan medan listrik dan jenis muatannya. Ya, kalau positif searah, kalau negatif berlawanan arah. Ya, oke. Nah, bedanya kalau gaya magnetik yang berasal dari medan magnetik itu pakai persamaan yang sama. Cuma di sini kita pakai besarannya dulu. Jadi gini ya, konsepnya dipandang sama. Samanya itu di yang menyebabkan perbandingan hubungan antara E dengan Fe adalah muatan. Adanya muatan di dalam sebuah medan listrik menghasilkan gaya listrik. Maka besar medan listrik akan sama dengan gaya listrik dibagi dengan Q. Lalu untuk vektornya itu muncul karena jenis muatan Q. Kalau muatan Q-nya negatif, maka E berlawanan arah dengan F. Kalau muatannya positif, E searah dengan F. Bisa kelihatan di sini? Besarnya medan listrik itu sama dengan gaya listrik dibagi dengan muatan. Arah medan listrik dan gaya listriknya itu searah atau berlawanan tergantung dari jenis Q-nya. Kalau positif ya searah, kalau negatif berlawanan arah. Oke? Dengan analogi yang sama, maka bisa dibayangkan bahwa karena ada muatan yang bergerak dengan kecepatan V masuk ke daerah permedan magnetik B, maka dia akan mengalami gaya magnetik FB. Maka hubungan antara medan magnetik dengan gaya itu disebabkan oleh besar dari muatan yang bergerak dengan kelajuan V. Untuk arahnya itu nanti dilihat dari interaksinya. Kenapa ini agak berbeda untuk mencari arahnya? Karena V ini itu adalah besaran vektor. Sedangkan di sini pembagiannya kan besaran skalar semua. Jadi arahnya langsung ditentukan. Di perkaliannya langsung perkalian skalar dengan vektor, tidak ada masalah. Tapi di sini yang perlu Anda lihat, V ini besaran vektor. F juga besaran vektor.
yang namanya pembagian vektor itu tidak ada. Ya, vektor dibagi vektor kan nggak ada. Tapi besarnya begini, dengan analogi yang sama. Nah, setelah diamati, ya, setelah diamati, disambung ya, jangan diamati, bisa. Maksudnya bukan ya nggak usah dilanjutkan karena ternyata susah deliverynya. Yang teramati adalah ketika ada muatan, ya. Misalkan ya, kalau Anda lihat, misalkan, saya ulangi lagi. Misalkan ada medan daerah perbedaan magnet arahnya ke bawah, yaitu ke arah sumbu Z negatif. Lalu ada muatan Q bergerak dengan kecepatan V ke arah sumbu X positif. Ternyata gaya magnetik yang dialami oleh muatan tersebut arahnya adalah sumbu Y positif. Ya. Jadi artinya gaya magnetik yang dialami oleh muatan yang bergerak tersebut adalah selalu berarah tegak lurus dengan medan magnetik, tegak lurus juga dengan kecepatan dia bergerak. Ya, jadi setelah dia masuk ke dalam medan magnetik, pasti dia berbelok ke arah yang tegak lurus dengan kecepatan atau arah gerak utamanya dan medan magnetik. Nah, yang bisa menyebabkan hal tersebut itu perkalian antara V dengan B-nya pasti adalah perkalian cross product. Sehingga kita bisa tuliskan untuk gaya magnetik arahnya itu akan sama dengan Q kali V cross B. Kenapa V dulu yang disebutkan? Karena kalau kita mengikuti aturan perkalian cross, ya, cross product antara V duluan baru B itulah yang menghasilkan arah gaya. Kan kita bisa milih ya, kalau kita punya besar seperti ini, kalau Q dan V-nya kita mau kalikan silang dengan B, pilihannya bisa dua. B di-crosskan dengan V atau V di-crosskan dengan B. Paham nggak maksud saya? Karena cross product itu kan tidak komutatif ya. Jadi B cross V itu tidak sama dengan V cross B. Minus ya. Jadi B cross V itu akan sama dengan minus V cross B. Ya. Nah, makanya ini dipilih V cross B karena kalau kita pakai V cross B semua pengamatannya itu cocok. Ya, makanya V cross B. Dan makanya kalau Anda belajar di SMA, gaya magnetik itu BQV ya, Anda masih ingat pasti ngapalinnya? BQV atau QVB atau apa? Semuanya terlihat benar. Padahal enggak. Kalau cari besarnya saja, bisa jadi benar. Karena QVB, BQV kalau besarnya kan enggak ada masalah kan? Tapi kalau dengan cari arah, pakai analisis vektor, QV cross B itu tidak sama dengan B kali cross QV kan? Enggak sama. Karena kalau cross product kan tidak komutatif. Dan kalau mencari besarnya, besar atau besar muatan kali V kali B sin V, di mana sin V itu adalah sudut antara T dengan B. Ya. Artinya arah gaya magnetik itu ditentukan sekarang oleh dua hal. Yang pertama adalah hasil kali V dikroskan dengan B. Yang kedua adalah jenis muatannya, yaitu Q. Nah, cara menhitungnya, jadi istilah ini ya, ini yang kita bilang analogi. Medan listrik dianalogikan sama seharusnya sifatnya dengan medan magnetik. Gayanya itu gaya dibagi dengan muatan. Bedanya kalau medan listrik muatannya diam, maka Q saja. Kalau medan magnetik muatannya bergerak. Q dikalikan dengan V. Kalau ini digabung, Anda sering dengar ini namanya kita sebut gaya Lorentz. Anda dapat pasti di SMA ya. Saya yakin. QE ditambah dengan QVB atau BQV ya kan. Nanti Anda lihat BLV, BIL gitu kan, BIL. Cuma harusnya ngafalinnya nggak begitu. Masih salah. Tapi ya sudah, di SMA kan nggak ada analisis sektor lebih dalam. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan gaya magnetik? Arahnya. Nah, ini contohnya ya. Kita pakai tangan kanan. Saya pernah ajarin ini kayaknya waktu cross product kita bicara soal torsi. Ya, Anda lihat di sini. Misalkan arah V-nya ke sana, ya, miring ke dalam ya, jadi miring ke dalam ke sana. B-nya tuh arahnya ke kanan. Ya, kalau pakai cara saya, kalau Anda mau pakai yang begini-begini dan udah paham nggak ada masalah. Cuma kalau Anda mau mulai dari nol, ya, mulai dari nol,
Caranya saya lebih akan mengajarinya begini. Arahkan 4 jari ke arah vektor V. Ya, 4 jari ke arah V. Tangan kanan ya. Semua masih punya tangan kanan, ini aman ya. Kalau nggak ada kan susah. Kan di TikTok ada tuh kan ya, yang nggak punya tangan kanan. Tapi dia ketawa-tawa gitu kan. Ya saya bingung. Akhirnya di skip aja lah. Ketahuan jadi saya udah download TikTok ya. Arahkan 4 jari ke arah vektor V. Nah, yang namanya arahkan 4 jari ini kan bisa banyak cara ya. Bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini ya. Ada banyak kan ya? Nah, lalu pilih konfigurasi tangan Anda sehingga telapak tangan itu menghadap ke arah vektor B. Ya. Jadi kenapa nih saya pilih seperti ini? Karena vektor B-nya di sini. Ya. Jadi V-nya ke dalam, B-nya itu ke kanan sana. Ya. Oke. Lalu karena V cross B, putarkan 4 jari ini ke arah vektor B. Makanya kita pilih konfigurasi tangan yang telapak tangannya menghadap arah vektor B. Jadi bayangin, ini kan kalau B-nya ke sana, V-nya ke sini, maka begini ya. Kalau B-nya ke sini, V-nya ke sini, begini. Ya, bisa dipahami nggak maksudnya? Ya, ini Anda lihat ya, ini vektor V-nya kan ke dalam sini ya. Vektor B-nya ke sini. Kalau kita mau kasih 4 jari, itu bisa begini, bisa begini, bisa begini kan. Yang penting pilih arah telapak tangan yang menghadap vektor B. Lalu putarkan ke arah vektor B. Nah, ketika putarkan vektor B kan begini ya. Ini arah V cross B-nya itu adalah jempol. Tapi ya arah V cross B itu arah jempolnya. Jadi ini V menghadap ini B-nya ke sini, diputarkan ke B, maka jempol ini arah V cross B. Ya, V cross B. Nah, tapi kan ini arah V cross B-nya ini ya, dapat pakai arah jempol. Nah, tadi saya sudah bilang, arah gaya magnetik ditentukan oleh dua. Pertama arah V cross B dan jenis muatan. Kalau muatannya positif, maka arah medannya ya Allah, searah dengan arah F cross B. Tuh, kecil banget. Jadi kalau I-nya positif, maka arah gaya magnetiknya itu searah dengan arah V cross B. Kalau muatannya negatif, arah F-nya itu berlawanan dengan V cross B. Ya, oke, bisa dipahami nggak? Atau lebih enak begini, nggak masalah. Saya tidak akan melarang Anda pakai yang sudah Anda punya, tapi kalau Anda mau mulai dari nol, ini bisa dilakukan dengan ini kayaknya akan lebih universal. Karena yang saya ajarkan itu untuk perkalian cross secara dasar. A cross B ya pakainya begini. Sama. Ya. Nah, artinya gaya magnetik itu akan selalu tegak lurus dengan V dengan B. Ya, selalu tegak lurus dengan V dengan B. Cuma tegak lurusnya ke arah mana? Ya, artinya kan kalau Anda bisa lihat V-nya ke arah sama-sama di permukaan ini ya, karena V-nya ke sini, B-nya ke sini. Maka pilihannya F-nya antara ke atas atau ke bawah. Nah, atas atau ke bawah itu dipilih dari jenis muatannya. Kalau positif dia sama-sama ke atas, kalau negatif sama-sama ke bawah. Nah, satuan medan magnetik adalah Tesla, ya. Ini dari Nikola Tesla ya, bukan dari mobil yang bisa jalan sendiri, ya. 1 Tesla itu sebanding dengan 1 Newton per kolom meter per second karena dia kecepatan, atau 1 Newton per ampere meter, ya karena kolom per second ampere. Kalau selain Tesla juga kita bisa pakai Gauss. Nah, yang menarik adalah gaya magnetik itu tidak dapat merubah besar kecepatan. Artinya tidak dapat mengubah kelajuan, tapi hanya mengubah arah. Ya, tidak dapat mengubah kelajuan. Kenapa? Karena arah gayanya tegak lurus dengan arah kecepatan awal. Kalau Anda masih ingat belajar kinematika, yang bisa mengubah kelajuan itu adalah percepatan yang searah dengan kelajuannya. Ya, kan gitu ya. Kalau dia tegak lurus, ya berarti dia akan memunculkan gerak baru, tapi dengan kecepatan kelajuan yang sama. Kecepatannya berubah, tapi kelajuannya sama. Karena percepatannya arahnya tegak lurus dengan kecepatan awal.
Ya, masih ingat fisika dasar atau sudah dilupakan? Kan masih sama saya dong, ya kan? Jangan, tidak boleh dilupakan. Fisika 2 itu jadi susah karena apa? Kita jadi belajar dua hal. Belajar fisika satu juga lagi. Ya, jadi kalau ada mahasiswa kayak bye-bye fisika 1A gitu. Itu kayak bye-bye juga Fides 2A-nya. Belum apa-apa udah bye-bye-bye ya kan? Ya, berarti biar jelas kita pakai contoh aja. Oke? Wah, ini saya emang sedang loyo ya hari ini ya. Anda semua ya. Tepuk tangan dulu loh. Kan udah menang. Dapatnya apa sih? Hadiahnya dapatnya apa? Juaranya dapat apa hadiahnya? Uang dan nggak ada dannya. Pialanya dibawa pulang. Oleh kalian yang di sini atau yang di Yanesa? Terus saya jadi memecah belah gitu ya. Oh ya berarti kalau kayak gitu pialanya disimpan buat siapa ya nanti ya kalau kalian sudah jurusan? Gak usah dipikirin sih kenapa saya mikirin itu ya. Soalnya saya nggak pernah menang. Jadi saya mikirin. Ya. Jadi ya semua itu TPB Cup itu ya seru sih. Dulu tuh yang menang FTMD terus Son. Ya FTMD jadi yang kuat juga ya. Ya, ya nggak kuat dong juara tiga ya. Enggak lah. Ya RRQ aja juara tiga, M4 jelek ya kan? Dikata-katain juara tiga ya. Berarti enggak. Hmm. Jadi curhat. Ya, kita lihat ya. Kita lihat di sini. Saya ini contohnya ya. Ini contoh kalau kita mengerjakan soal tentang gaya magnetik. Di sini pakainya analitik, berarti kita nggak pakai pakai tangan, tapi kita akan lihat di sini ada elektron punya kecepatan sesaat ya. Kenapa kecepatan sesaat ya? Karena dia kecepatan pada saat itu saja, yaitu V 2 kali 10 pangkat 6 meter per second I ditambah 3 kali 10 pangkat 6 meter per second J. Kencang sekali ya. 2 juta meter per second sama 3 juta meter per second. Bergerak sepanjang medan magnetik uniform B 0,030 Tesla I dikurangi 0,15 Tesla J. Temukan gaya dari elektron karena magnetic field. Ya, jadi kalau kita dalam itu hitung kalkulasinya untuk proton dengan memiliki kecepatan yang sama. Nah, di sini yang harus hati-hati kalau kita mengajarkan soal medan magnetik adalah Anda harus tahu jenis muatannya itu apa. Kita tahu untuk elektron, Q elektron adalah minus E ya. Ada minusnya ya, betul? Jadi minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Untuk proton, Q-nya E atau plus ya. 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, oke. Kita nggak pakai tangan dulu, tapi kalau kita pakai perhitungan, maka kita bisa dapatkan masuk F magnetik itu akan sama dengan Q V cross B. Oke, saya nanya lagi. Ada yang masih lupa kalau cross product bagaimana menghitungnya? Kenapa sih bilang masih lupa? Karena dulu juga lupa. Sekarang masih. Ada yang masih ingat V cross B gimana? Saya pernah ajarin ya. Caranya mau dikalikan langsung boleh satu-satu atau pakai ini ya, pakai matriks ya. Ya, betul? Pakai matriks terus kita cari determinan matriks 3 kali 3. Nah, kalau mencari ini secara analitik, tidak pakai begini-begini, ya, kalau kita mau cari arahnya, kita lebih baik hitung dulu cross produknya. Kenapa? Karena sekali lagi, Q-nya itu bisa positif, bisa negatif. Kalau Anda hitung dulu, boleh saja, tapi rentan error. Karena plus minus itu bisa jadi sangat menjebak. Karena plus minus itu penting ya. Karena kalau di sini ditanyakan vektor, maka plus dan minus itu dua jawaban yang berbeda. Kecuali memang sama, tapi plus dan minus pada dasarnya adalah arah yang berbeda. Sehingga kalau kita kalikan, ya caranya IJK ya, 3 dimensi saja, di mana K-nya itu sama-sama 0 di sini, nggak ada masalah. Kita tuliskan di baris kedua, itu yang disebutkan pertama dulu. Jadi Vx, Vy, Vz, ini Bx, By, Bz.
Saya tulis simbol dulu ya, biar nanti kita bisa lihat apa jadinya. Nah, kebetulan saya langsung tulis saja. Yang di sini, masing-masing VZ-nya itu sama dengan 0, dan BZ-nya juga sama dengan 0. Nah, jadi saya langsung kali di sini biar lebih pendek lagi. Lalu ya, dikalikan mau pakai yang begini juga boleh. Ya, ini berarti Vx, ini Vy, ini Bx, By. Jadi kan kayak gini ya. 1, 2, 3 dikurangi dengan yang ini ya. Ya, ada yang masih ingat? Eh, ada yang sudah lupa juga boleh saja. Sehingga kita akan dapatkan I 0 ya. Ditambah dengan J 0 juga. Karena ada 0 di sini. Sisanya tinggal K. Bx kali By. Dikurangi dengan K-nya By kali Bx. Sisanya juga pasti ada 0-nya ya. Ini I, J kali K0 ditambah dengan I 0. Nah, di 0 sisanya tinggal Bx, By dikurangi dengan By, Bx. Oke, nah ini Anda bisa dapatkan hasilnya ya. Ya, karena Vx-nya ada, ini Vx-nya adalah 2 kali 10 pangkat 6. By-nya ada minus ya, hati-hati ya, di sini ada minus di depan ya. Anda harus hati-hati, ini nulisnya agak sengaja mungkin biar ini terhilangkan. Ini ada minus, minus 0,15. Vy-nya itu ini. Nah, ingat di sini juga ada minus ya. Minusnya nanti terakhir juga boleh. Vx-nya adalah ini. Nah, lalu kalau ini elektron, maka dihasilkan di sini minus E ya. Dikalikan dengan berapa K tadi dari sini. Nah, hasilnya pasti ada. Nah, satuannya Newton. Ya, ada yang mau tanyakan dulu? Ini contoh soalnya untuk gaya magnetik. Bentuk soalnya bagaimana dia bercerita seperti ini. Cara mengerjakan ini hanya analitik biasa, matematis ya. Fisikanya ada di sini saja. Dan kalau mau kerja yang B ya ganti saja E dengan minus E tadi ya. Dengan E. Karena V cross B-nya akan sama saja besarnya. Ya, jadi Anda bisa dapatkan juga FB-nya. Untuk proton, yang ini untuk elektron. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Iya, satu ini, yang ini. Kan QE sama dengan minus E. E itu kan partikel elementer ya, muatan elementer 1,6 kali 10 minus 19 kolom. Cuma bedanya kalau elektron di sini berarti ada minusnya. Kalau nanti yang B itu kan proton, dia positif. Jadi sebenarnya FBE itu minusnya jadi FBP juga. Nah, cuma kalau Anda lihat, mungkin kalau dari matematik kelihatannya plus dan minus ya. Tapi kalau Anda lihat dari arahnya, itu sangat ini loh, sangat signifikan. Karena bayangkan kalau plusnya ke arah depan, minusnya ke arah belakang. Artinya bayangkan kalau ada elektron masuk ke medan magnetik, dia belok ke depan misalnya. Tapi kalau proton dia masuk ke medan listrik, medan magnet, dia akan belok ke belakang. Ya, silakan, Alan. Iya, Tesla. Gimana maksudnya? Iya, satuannya Tesla, betul. Karena satuan SI-nya itu Tesla. Kalau Gauss itu satuan non SI justru. Karena Tesla, satu Gauss itu kan 10,4 Tesla, itu sama kayak atmosfer dengan Pascal. Kan satu atmosfer kan 10,5 Pascal ya. Tapi yang SI itu Pascalnya, yang SI di sini Teslanya. Jadi langsung dipakai bisa. Ya, jadi Tesla itu sebenarnya 1 Newton per ampere meter. Jadi dia itu satuan SI ya, sudah. Tapi kita kasih nama Tesla. Sama kayak Newton. Newton kan sebenarnya kilogram meter per second kuadrat. Cuma kita kasih nama Newton. Iya emang panas ya.
Ini mungkin karena ya hmm, masuk masuk ke perhitungan. Jadi nanti di sini kalau mungkin biar biar nggak rancu ya, Anda pakai tanda kurung juga di sini. Ya, jadi nanti ketika dimasukkan BY-nya di sini minus 0,15 ya. Jadi dimasukkan. Jadi nanti kalau di sini minus, di minus lagi ya minus. Ya. Nah, sehingga nanti Anda bisa hitung. Saya berhenti di sini ya, nggak apa-apa ya. Anda tinggal hitung sendiri, kita masukkan. Yang penting di sini BX, BY, PX, BY itu sudah harus mengandung plus minus yang ada pada di atas. Kebetulan P itu plus semua, tapi yang BY-nya itu minus. Jadi minusnya harus dimasukkan. Itulah mengapa gini ya, saya selalu usul, kalau Anda menghadapi permasalahan yang begini, Anda manfaatkan tanda kurung. Ya, Anda tulis lebih banyak saja dibanding salah plus minusnya. Paham maksudnya nggak? Jadi ketika Anda seperti ini, Anda mau masukin B-nya, berarti tulis seksinya dalam kurung, lalu tulis B-nya juga dalam kurung. Baru dikalikan. Ya, lebih baik menulis lebih banyak dibandingkan Anda loncat tapi nanti salah. Karena salah minus agak nyesek ya. Jadi kalau Anda nggak paham ngerjainnya, Anda salah, ya udahlah ya. Tapi kalau misalnya Anda tahu, Anda sudah benar tapi salah di minus saja, pengurangan nilainya sedikit, tapi kan sayang ya. Ya, karena plus minusnya berbeda. Ada lagi yang mau tanyakan? Nah, oke. Cukup guys, mungkin eh, kita lihat soal yang lain mungkin. Nah, kita lihat soal yang ini. Ya, soalnya mirip sama, tapi agak berbeda dikit. Ada proton bergerak ya ke dalam sebuah medan magnetik yang seragam diberikan dengan fungsi B10I plus 20J plus 30K militesla kali dikali 10 pangkat 3. Oh, yang tadi masih ada yang mau tanyakan? Atau saya perlu kembali? Atau masih ada yang mau mencatat? Yang tadi? Masih ada yang mau mencatat? Sudah? Aman? Kita ke soal yang tadi ya. Kita soal berikutnya. Pada waktu T1, proton memiliki kecepatan dengan diberikan vektor Vx, Vy, dan 2 km per second K. Dan gaya magnetik yang dialami oleh proton tersebut adalah 4 kali 10 17 seperti ditulis pada vektor ini. Nah, sesaat saat itu, berapa nilai Vx dan berapa nilai Vy? Nah, ini kita gabungkan analisisnya dengan analisis aljabar nanti. Nah, kita hitung dulu ya. Fb itu akan sama dengan Q V cross B. Ya, V cross B itu ya kita hitung dengan cara yang sama. JK, VX, VY, VZ, BX, BY, BZ. Ya, ya ini saya hitung lagi dengan cara yang sama. Tapi kalau nggak dengan cara yang sama juga ya nggak apa-apa deh. BX, VY, BX, BY. Ya kita akan punya ya harusnya yang ini dulu ya. I J K jadi I PY BZ ditambah dengan J PZ BX ditambah dengan K berapa VX BY dikurangi dengan I. Nah, kita lihat ya kalau I lalu kemudian ini sini saya bener nggak sini miring ini tulisannya nggak bagus sih. Jadi ini ya ini lalu K-nya bisa ya ini K ya ini juga dan ini ya betul ya. Di I-nya di sini akan sama dengan VZBY dikurangi dengan J. Di situ VXBZ dikurangi dengan K. Di situ VYBX.
Kalau kita substitusi angkanya, oh ini agak panjang ya. Berarti kita punya I PYBZ dikurangi dengan VZBY. Ditambah dengan J PZBX minus PXBZ. Ditambah dengan K PXBY dikurangi dengan PYBX. Kalau kita substitusi, atau oke, nggak apa-apa. Ini sama dengan ini ya. Jadi kalau kita kalikan Q ke sana, jadi ini akan sama dengan FB dikalikan dengan dibagi dengan Q, atau saya bisa tulis begini. Ini kan ini FB dibagi dengan Q, ya kan? Kalau FB dibagi dengan Q kan sama dengan V kali V cos B ya. Atau saya tulis di sini FBX per QI ditambah dengan FBY per QJ ditambah dengan FBZ per Q kali K. Ini nih. Kita bisa tulis FB per Q sama dengan V cross B. Q ini kan positif ya, proton ya. Saya bisa pindah ke sana. Jadi begini. FB itu kan ada Fx, ada Fy, ada Fz ya. Oke? Sehingga ini bisa kita bongkar. Fbx dibagi dengan Q, I. Fby bagi Q, J. Fbz bagi Q, K. Nah, sehingga saya akan tambahkan satu halaman dulu di soal ini. Duplicate. Ya, sehingga kita punya 3 persamaan sekarang. Persamaan pertama adalah, saya tulis dulu ya, Fbx per Q itu sama dengan VYBZ dikurangi VZBY. FBY Q kita akan punya VZBX dikurangi VXBZ. FBZ per Q, jadi kita punya VX ya harusnya. VXBY dikurangi VYBX. Kalau kita masukkan angkanya ke semua persamaan di atas, kita akan punya di sini 4. Saya nggak pakai koma ya, punten agar nulisnya bisa lebih sedikit. Kali 10 pangkat minus 17 Newton dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Sama dengan, ini angka saja ya. VY-nya, VY saja. BZ-nya 30 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Dikurangi dengan VZ-nya berapa? 2 kali 10 pangkat minus 3. Kok minus 3 sih? 3 ya. Meter per second. Dikalikan PY-nya minus 20 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Yang ini juga sama, FBY 2 kali 10 pangkat minus 17 Newton dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. VZ-nya ya. VZ-nya 2 kali 10 pangkat 3 meter per second. BX-nya 10 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Ya, mari. Dikurangi dengan PX-nya. PX. Ya, dikali BZ ya. BZ-nya berapa? 30. Nah, oke. Nah, oke, yang mau dicari adalah Vx dan Vy ya. Dari persamaan ini dan ini kita bisa cari Vy dan Vx. Ya, berarti yang bawah nggak perlu. Nah, dari sini kita bisa dapatkan Vy-nya. Dari sini kita bisa dapatkan. Nah, ya. Jadi cuma di reverse saja. Kita kalikan seperti biasa pakai variabel, lalu disamakan untuk X dan Y dan Z-nya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu?
Ya, ada yang mau tanyakan ada atau terlalu cepat? Ada yang mau tanyakan? Ya, silakan. Karena FBZ itu kan kita kan mau disuruh nyari VY sama VX aja kan. Jadi informasi soal FBZ-nya kan nggak perlu kan? Ya, maksudnya ya udah nggak perlu kita ini. Karena FBZ-nya sama dengan nol, berarti artinya perkalian tadi semestinya juga hasilnya sama dengan nol kan? Ya, mau pakai, tapi gini, dari persamaan FBX dan FBY saja kita bisa langsung mendapatkan VX dan VY kan? Nah, cukup. Kalau untuk mengerjakan soal kan cukup kan? Persamaan yang ketiganya nggak perlu. Atau kalau mau ditulis sebenarnya bisa ada persamaan ketiga, kita pilih 2 dari 3 aja kan? Karena di sini kita punya 3 persamaan, tapi kita cuma punya dua apa namanya? Cuma punya dua apa namanya itu? Dua variabel yang tidak diketahui aja. Ya, ada yang mau tanyakan? Tadi ya jelas ya. Maksudnya kenapa nggak perlu? Karena saya cukup hitung 2 saja. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ini milih tes lah. Ya, milih tes lah. Ya, M kecil itu maksudnya milih tes lah. Nah, ini makanya. Oh ya, terus minggu depan tanpa sadar kita sudah masuk nanti akan dekat sekali dengan pengumuman pemenang lomba foto ya. Ada 12 foto yang masuk, terima kasih. Walaupun nggak terlalu banyak, tapi kan 12 juga membuat pusing para dewan juri. Saya punya dewan juri. Dewan jurinya tiga orang, karena banyak, ada 3 orang dewan jurinya. Bukan saya yang milih, kalau saya kan semuanya bagus. Kan foto saya semua. Makanya bukan saya yang milih, saya minta tolong ke teman-teman saya yang jago fotografi dan biasa jadi ini. Saya minta ke mereka karena ada deskripsi yang kalian yang masukin juga ini bergengsi ya karena hadiahnya lumayan besar juga ya. Nanti katanya ada kalau jadi juri ada satu kategori tambahan itu tentang caption terbaik. Jadi nanti ada satu tambahan hadiah juga. Nah, jadi kalau Anda tertarik untuk ikut karena ternyata nggak kebagian untuk episode 1, ya nanti episode 2 akan saya buka lagi. Ya, kalau bisa lebih banyak bikin bikin para dewan juri ini bingung ya. Tapi kalau sedikit ya udah, berarti kan langsung menang kalau yang ikut. Padahal dari awal saya udah takut ya karena yang waktu ngumpulin baru berapa gitu, cuma 3. Oh, berarti menang semua nih gitu kan. Terus saya tinggalin tidur, weekend lewat tiba-tiba 12. 12. Tapi sama semua bajunya. Berarti saat itu doang ya. Jadi nggak apa-apa. Ditunggu nanti pemenangnya. Pengumumannya saya akan posting di Instagram saya. Asik. Ya, jadi 3 besarnya akan saya posting di Instagram saya minggu depan, awal Maret. Ya, jadi juara 1, juara 2, juara 3, dan pemenang favorit sama satu foto pilihan Dewan Juri. Ya, jadi yang belum follow Instagram saya, asik. Jadi begitu ya. Ya, jadi akan ada. Nanti nanti sebelum saya posting, saya akan japri ke yang menang untuk saya minta akunnya untuk saya ini, untuk saya apa tag dan saya tempel di caption. Saya punya 1.200 follower, jadi kalau Anda muncul sombong betul ya itu kayak gitu ya. Vibe Telegram kan gitu ya. Oh nggak penting, maksudnya biar saya pengen ada kredit fotonya milik fotonya saya mau izin saya pakai fotonya di Instagram saya, tapi saya pengen kasih kredit juga di situ. Biar seru kan lumayan ya. Jadi iri kan. Wih, dosennya keren. Dosennya lagi-lagi aduh, jadi ketahuan. Ya, oke, ada yang mau tanyakan di sini? Kalau nggak ada, kita lanjutkan sedikit tentang materinya. Ini tadi kita baru bicara soal gaya magnetik ya. Selanjutnya, kita akan bicara, kita ingat lagi yang gaya melingkar beraturan. Oke, kenapa saya bicarakan kalau gaya melingkar beraturan? Karena tadi ada statement yang saya kasih tadi tentang gaya magnetik, yaitu gaya magnetik itu tidak mengubah kelajuan, tapi hanya mengubah kecepatan saja. Di mana mengubah kecepatannya dari sisi perubahan arah. Karena kelajuannya tetap, tapi arahnya berubah, maka kita bisa bayangkan, kalau Anda masih ingat, yaitu gaya gerak melingkar beraturan. Yaitu gerak pada lintasan melingkar dengan kelajuan konstan.
Ya, kalau saya ingetin ini slide-nya saya copy saja. Menurut hukum kedua Newton, kalau sebuah benda bergerak melalui lintasan melingkar dengan jari-jari yang konstan dan dengan kelajuan yang konstan, maka kita bisa sebut benda tersebut semestinya mengalami gaya sentripetal. Gaya sentripetal juga bukan jenis gaya, tapi kelompok gaya. Yaitu kalau gaya yang arahnya ke arah pusat, maka dia akan mengalami gaya sentripetal. Dan itu terjadi kalau kita bahas tentang medan muatan listrik di dalam daerah bermedan magnetik. Anda bisa lihat di situ ilustrasinya. Ya, di situ kalau kita bayangkan ada proton, ada di sini mungkin elektron ya, elektron elektron bergerak dengan kecepatan v. Kalau saya pakai warna biru ya, berarti elektron. Dia berada di daerah bermedan magnetik B yang arahnya titik. Titik itu arahnya keluar ya. Keluar. Jadi keluar dari papan menuju Anda. Ya. Kalau kita pakai aturan tahan kanan tadi untuk cross product, pertama V cross B dulu ya. P-nya ke atas sana, tapi B-nya kan keluar ya. Jadi begini ya. Ya. Begini kan. Maka arah V cross B-nya kan ke sini ya. Ya, karena dia elektron, maka kebalikannya ya. Ya, kebalikannya. Jadi arah gayanya itu yang ini arahnya selalu ke arah pusat C. Bisa kebayang nggak? V cross B-nya, V-nya itu kan ke sana, B-nya kan keluar. Jadi arah V cross B-nya itu ke sini, keluar. Keluar dari lingkaran. Tapi karena dia elektron atau muatannya negatif, maka kebalikannya. Di N-nya di sini. Kalau dia gerak ke sana, kecepatannya F-nya ke kanan, maka dia akan berputar ke sana kan dengan keluarga tetap. Terus sampai ke titik ini. Kalau Anda cari lagi gayanya, V-nya ke sana, B-nya keluar, V cross B-nya ke atas, maka F-nya juga ke bawah. Dan seterusnya. Artinya, kalau ada muatan dengan kecepatan V berada pada daerah bermedan magnetik, selama medan magnetik tidak berubah, dan muatannya tidak berubah somehow karena dia tidak berinteraksi dengan manapun, maka lintasan yang dialami oleh muatan itu adalah lintasan lingkaran. Nah, lingkarannya ini bisa mutarnya searah jarum jam, bisa juga berlawanan arah jarum jam. Nah, searah dengan berlawanan arah itu bergantung pada jenis muatan. Itulah yang bisa kita lihat mengapa ada orang bisa membedakan muatan positif dengan muatan negatif. Caranya adalah masukkan ke medan magnet. Kalau negatif gayanya kan ke arah sini, sehingga dia berlawanan arah jarum jam. Bayangkan kalau yang biru ini saya ganti merah, arahnya kemana? Ke sana kan? Muternya begini ya. Artinya putarannya pasti searah jarum jam. Kalau untuk medan magnetik yang keluar dari layar seperti ini, kalau negatif dia berlawanan arah jarum jam, kalau positif dia searah dengan jarum jam. Ya, ini saya kotakin cuma segini ya. Tapi kan kalau penuh kan kalau ini positif jadi mau begini ya. Ya, iya terus begini. Ya. Nah, nah kalau kita lihat kita gabungkan dua konsep tadi dengan gaya sentripetal dan gaya magnetik yang dialami oleh muatan ini. Gaya yang arahnya ke pusat lingkaran itu adalah gaya sentripetal. Artinya gaya sentripetal itu akan sama dengan gaya magnetik karena gaya magnetiknya menuju ke dalam. Karena V dengan B-nya tegak lurus ya, V-nya kan di permukaan, B-nya itu arahnya keluar, artinya dia tegak lurus. Artinya besar dari B adalah besar muatan Q, besar V dikalikan dengan B, ya kan? Karena sudut antara V dengan B-nya sama dengan 90 derajat. Sama dengan persamaan sentripetal, M kali V kuadrat. Nah, sehingga kalau kita arrange di sini, V-nya kita coret. Ya, kalau V-nya kita coret di sini, ya, V-nya kita coret, ini segala macam, maka kita punya R. Nah, ini kalau kita punya R, sekarang saya lihat, saya nanya, kalau muatan bergerak melingkar seperti ini, artinya kalau muatan sudah bergerak, maka per pergerakan muatan itu, kalau muatannya nggak cuma satu misalnya, sekelompok muatan dia bergerak, maka akan menghasilkan A terus listrik yang berputar kan? Ini yang kita sebut sebagai arus eddy.
kejadian ini. Jadi di plat begini ada medan magnetik, ada arus tiba-tiba muter. Ya, kalau kita bicara soal logam, logam kan elektronnya bebas ya. Kalau kita kasih medan magnetik di plat tersebut, ya, artinya kan ada medan magnetik kan. Kalau ada medan magnetik, maka kemudian muter kan. Ada arus yang berputar. Nah, ada arus yang berputar itu menunjukkan adanya muatan yang bergerak bebas. Fenomena arus. Dan kalau kita bicara soal arus, maka kita gerak lingkaran jari-jarinya itu berhubungan dengan kecepatan elektron, massa elektron atau massa yang bergerak, muatannya besar muatan dengan B. Nah, sekarang bayangkan kalau kita percobaan, ya, kita pakai percobaan, kita tembakin elektron misalnya. Elektron itu kan massanya diketahui ya, muatannya diketahui, betul? Kalau kita tembakan dengan kecepatan tertentu, maka kalau kita plot jari-jari dengan P, kita akan dapat gradiennya M per Q dikalikan B kan? Sehingga kalau diplot R terhadap V, kita akan dapat apa? B kan? Pernah praktikum? Kan gitu ya, kalau praktikum ya. Bayangkan ini di sini nih ada medan magnetik. Coba cari medan magnetiknya berapa? Caranya tembakin elektron kan? Terus dia membentuk lingkaran. Ada arus. Lalu somehow karena kita pakai preparat ya, nggak pakai yang nggak ya saya tembak elektron nggak gitu ya. Ada preparatnya. Muncul kita bisa ukur jari-jarinya. Terus kita ubah-ubah kecepatan elektronnya. Maka kita bisa plot kecepatan dibandingkan R kan? Kalau kita plot R untuk beberapa nilai V, maka kita akan dapatkan garis lurus kan pasti. Nah, garis lurus itu punya gradien kan? Gradiennya pasti M dibagi Q per B. Kalau M-nya kita udah ketahui, Q-nya diketahui, B pasti dapat. Itu yang digunakan sama orang untuk kemudian mengukur medan magnetik. Ya, karena kita udah tahu ini. Atau kebalikannya, kita tahu medan magnetik berapa, ya kita ukur, kita bisa cari kecepatan elektron, kita bisa cari Q elektron, bisa. Nah, maka dari itu orang nemuin elektron atau orang nemuin proton itu juga karena medan magnetik. Ya, pernah mendengar percobaan minyak milikan? Bagaimana dia menemukan elektron? Coba bayangin ya, menemukan elektron loh, guys. Ya, jadi minyak yang ada elektronnya itu dilewatkan ke medan magnetik. Kalau dilewatkan medan magnetik, kan ada sesuatu yang terdeteksi kan? Nah, itulah yang nanti kita hubungkan nanti. Ini contoh aja. Nah, periode rotasi, ini sih cuma hanya masalah ini saja ya. Besaran-besaran yang dikembangkan aja. Kalau udah punya jari-jari, kita bisa cari periode. Periode itu kan satu lingkaran penuh dibagi dengan kecepatan. Standar aja. Frekuensi, seper dari periode, dan segala macam. Kenapa periode dan frekuensi itu penting? Ya, ada soalnya nanti. Kita akan lihat di beberapa kesalahan. Karena gini, contohnya gini. Ketika misalnya medan magnetiknya itu cuma dalam satu meja ini aja. Ya, meja ini aja nih. Jadi ketika proton atau elektron ditembakkan ke dalam medan magnetik yang ada di meja ini, kan dia belok tuh, ya kan? Ketika dia belok, bisa jadi dia setelah itu keluar dari arah sana. Artinya elektron atau muatan tadi hanya ada di daerah medan magnetik itu sesaat saja, ya kan? Tapi sesaat tersebut tetap berpengaruh atau tetap terpengaruh oleh besaran-besaran ini. Karena kalau periode itu kan satu lingkaran ya. Kalau dia di dalam jenis cuma seperempat lingkaran, berarti seberapa periode? Seperempat periode kan? Nah, artinya kalau kita hubungkan periode dengan jari-jari dan segala macam, kita bisa dapatkan kecepatan atau apapun lah. Kita akan lihat soalnya nanti ke depannya. Oke, sedikit lagi biar ini selesai. Ya, silakan. A mana ya? Oh, itu percepatan sentripetal. Ya, kan kalau ada gaya kan setara dengan percepatan kan? Ya, sederhana aja. Sedikit lagi, satu lagi untuk slide ini. Saya langsung lanjut ke sini aja. Artikelnya saya lewati dulu deh. Itu pengayaan aja. Oke, tadi kita belajar gaya magnetiknya muatan ya. Sekarang saya nanya, kalau kita bicara soal muatan, muatan dilepas itu kan kayaknya nggak terlalu fisis. Ya, kita nggak lihat kan, elektron dilepas terus jalan ke magnet, nggak lihat kan? Makanya agar lebih fisis, kita tinjaunya bagaimana kalau muatannya bergerak pada suatu kawat atau penghantar. Karena dia mengalir pada suatu kawat, elektron yang bergerak atau muatan yang bergerak pada suatu penghantar
maka kita bisa sebut ada arus, ya kan? Arus yang bergerak ke satu penghantar. Anda lihat di situ di gambar yang di kanan atas, kalau ada arus bergerak sepanjang kawat, artinya arah arus itu sebenarnya sama saja dengan ini ya, arah besar muatan atau ya Q dikalikan dengan V ya. Ya, Q dikalikan V kan? Karena I itu kan sama dengan dQ per dt. Kalau dia punya perubahan bergerak sepanjang kawat, maka dikalikan dia bergerak sepanjang dl sebenarnya. Jadi kalau kita kalikan dengan dx atau dl, ya ini akan sama dengan I dikalikan dengan dl, atau dia akan sama dengan, kalau kita bongkar ini I dl itu akan sama dengan dq kali v ya. Ya, karena dl per dt itu sama dengan v. Ya. Nah, dq per v itu akan sama dengan Q dikalikan V kalau kita mencari melihat di apa namanya gaya magnetik. Jadi kalau Anda lihat pertama, gaya magnetik yang dialami oleh partikel bermuatan atau muatan yang bergerak di sepanjang kawat itu adalah dqvb sin P, di mana sin P itu adalah sudut antara B dengan arus. Lalu V itu adalah dl per dt, saya ubah dt-nya, saya pindah ke sana jadi I, maka I dlb sin V. Ini nggak ada yang saya ubah ya arahnya. Nah, karena yang ini itu adalah Q V cross B, maka yang ini pun I L cross B. Jadi yang awalnya kita lihat ya, muatan saja bergerak di suatu daerah medan magnetik itu mengalami gaya magnetik Q V cross B. Kalau kita tinjau ada kawat yang dari arus besar I sepanjang L, maka kita bisa lihat I dikali L itu sama seperti arah arus ya, arus yang mengalir pada kawat sepanjang L. Ketika kawat tersebut berada di daerah medan magnetik, maka kawat tersebut akan mengalami gaya magnetik sebesar LIL cross B. Contohnya seperti ini. Ya, jadi misalnya ada kawat, tidak ada arus, maka tidak ada yang melengkung. Ketika ada arus ke atas, B-nya itu keluar. Jadi kalau arusnya kan ke atas, B-nya keluar bidang kan? Arusnya ke atas, B-nya keluar bidang, maka B-nya kemana? Kanan. Makanya dia melengkung ke kanan. Kenapa bisa melengkung? Karena dia terikat di sini ya. Harusnya digeser, tapi kan terikat. Karena terikat ya dia nggak bisa serta-merta langsung geser. Tapi di daerah sini kayaknya arahnya ke kanan. Kalau arusnya ke bawah, kalau kita pakai cross product, arahnya ke kiri. Ya. Ini ke kanan, ini ke kiri. Ya. Nah, ini yang Anda kenal sebagai bill, F-bill gitu ya. Dulu zaman itu tuh F-bill segala macam. Ya, tapi ingat ini IL cross B. Ya. Hah? Iya, kawat yang dialiri arus listrik. Kalau yang pertama nggak ada arus listrik ya kawatnya nggak bergerak. Jadi interaksinya itu arus listrik gimana? L itu panjang batang, panjang kawatnya. Panjang batang waktu jadi V, apa jadi tegangan? Itu bukan tegangan, kecepatan. V-nya V kecil ya, di situ bukan tegangan tapi kecepatan ya. Karena V curve. Ada yang tadi? Iya, keluar. Ya, titik itu keluar ya. Titik itu keluar bidang. Kalau masuk itu cross X. Simbolnya ya kalau titik itu keluar bidang, kalau ini sederhananya kalau Anda lihat panah lah ya, ingatnya. Kalau panah pas keluar kan titik aja. Tapi kalau dia masuk kan kita lihat di belakang kan hilang. Biar lebih jelas kita ke soal aja. Soalnya ada nggak ya? Nah, ini soalnya. What are the magnetic direction the current required to move? Oke. Oke, ini contoh soalnya. Ya, agak sedikit lebih repot tapi kita lihat.
ada kawat sepanjang 13 gram, seberat 13 gram dengan panjang 62 cm. Itu digantung pada ujung-ujungnya adalah jadi digantung pada ujung-ujungnya ada flexible leads, so artinya pegas di dalam sebuah daerah permainan magnet seragam dengan besarnya 0,440 Tesla. Dan itu medan magnetnya ke dalam kertas ya. Tentu karena X sudah bisa lihat medan magnet ke dalam kertas. Nah, yang ditanyakan, what are the magnitude and the direction left or right of the current required to remove the tension in the supporting leads? Nah, jadi kenapa ada tension di supporting leads? Karena di sini kawatnya itu punya berat. Karena berat, maka dia akan turun ke bawah ya, Fg. Nah, karena turun ke bawah, maka pegasnya akan tertekan kan? Ya enggak? Di sini kita nggak bicara soal pegasnya, tapi yang jelas pegasnya tertekan. Nah, yang ditanyakan, iya terenggang. Oh iya, bukan. Saya ngomongnya tertekan tadi ya. Iya, tapi kalau Anda ditarik, tertekan nggak? Nggak usah, saya salah ngomong ya. Harusnya teregang. Saya salah ngomong. Teregang ke bawah ya. Maksudnya istilahnya dia karena ada massa, maka dia akan tertarik dengan gaya gravitasi ke bawah. Sehingga pegas di kanan kirinya akan bertambah panjang, teregang. Ya, yang ditanya kita di sini tidak melihat bagaimana regangannya ini terjadi, berapa pegasnya karena ini bukan aspek yang kita tinjau, tapi yang dilihat adalah karena kawat ini berada di dalam daerah bermedan magnetik, maka yang ditanyakan adalah berapa besar dan arah dari arus sehingga si kawat ini bisa menahan gaya arahnya ke bawah. Oke, berarti pertama, kalau kita mau cari besar, semestinya gaya magnetik yang dialami oleh kawat ini arahnya harusnya ke atas kan ya? Ya, harusnya ke atas. Jadi semestinya FB besarnya itu harus sama dengan FG, betul? Kalau kita mau cari besarnya doang, kita nggak perlu cari arahnya dulu. Ya, kita cukup cari besarnya. Besarnya pasti I kali L kali B sama dengan M kali G. Ya, IL cos. Ya, kan tegak lurus pasti kan? Karena F tegak lurus, ini segala macam. L-nya juga tegak lurus. Jadi kalau kita mau cari besar arusnya, I akan sama dengan M kali G dibagi dengan LB. M-nya ada, G-nya kita bisa pakai 10 atau 9,8. L-nya ada, B-nya ada. Cuma diubah ke SI semua ya. L-nya di situ cm diubah jadi meter. B-nya sudah Tesla. Masanya jadi gram, jadi kilogram. Nanti Anda bisa dapatkan berapa arusnya dalam satuan ampere. Nah, yang kemudian yang perlu kita perhatikan, yang B ya. Kemana arahnya? Kiri atau kanan? Jim Lee ke kanan. Siapa yang jawab yang lain? Kanan ini? Arah arusnya? Arah arusnya. Agar memasukkan gaya arahnya ke atas, maka arah arusnya kemana? Kan? Ke kanan. Ada yang masih belum paham kanannya? Gayanya kan pakai jempol ya. Jempolnya ke atas. Lalu si medan magnetnya ke dalam. Jadi pasti harusnya ke kanan Anda ya. Oke, jadi arahnya ke kanan. Di arah arusnya harus ke sana nih. Ada yang masih belum jelas kenapa kanan? Ya, gayanya kan arahnya harusnya ke atas ya. Medan magnetiknya arah arah empat jari apa arah telapak tangannya ke dalam. Jadi caranya pasti empat jarinya arahnya ke kanan. Karena nggak bisa yang lain. Oke, ada yang mau tanyakan tentang ini? Ini bagian terakhir untuk kuliah kita pada hari ini. Besok kita akan, hari Selasa kita akan lanjutkan lagi ini sedikit. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nanti kemudian kita akan masuk juga ke medan magnet dari kawat berarus. Dengan hukum Biot-Savart dan hukum Ampere. Ya. Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau tidak ada, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Walaupun mungkin ada kekalahan karena sebenarnya saya stop dulu ya.